Halo, tes dulu tes. Nah sinyalnya H sih ya. H H H. Ya, masih mencoba untuk saya coba-coba apa namanya? Buru-buru nih, belum nyiapin alat nih. Sorry ya, sambil tes sound sama ngecek alat. Ya, selamat malam semuanya. Yang nonton saya sapa-sapa dulu kawan-kawan semua, Blimade, Yogi, Prabawa. Halo Bro Agus Naha, Cenik Wiantara, Pak Yaneno, Nano, teman SMA saya, Pak Man Aryawan. Gelap ya, ini kameranya nggak bagus karena saya pakai apa nih? Saya pakai merek yang nggak bagus. Oke, Pak Man Aryawan, semoga lihat ya. Pan Bintang, apa kabar? Dek Cita, boleh lenge Cita. Pande Dodi, semoga pertanianmu makin bagus. Dodi, Heka, Sugeng, Pak Pelawak, Hendra Gabang, Dolir Locos, Oded, Pak Dekus, Jiro Agung, Pak Dekus, halo. Tri Krisna, morning, semoga sehat. Yang cara nepang menah putih. Ini salah satu repotnya. Saya mencoba segini mungkin ya. Yang penting soundnya aja sih. Kalau muka ini soal takdir itu memang repot. Yang penting sound aja. Morning Pandai, Pak Genuk Ketua LPM, Siman Petilan, Yogi Prabawa, Dedi. Halo Mbak Rena Ruli dari Bandung. Apa kabar? Pak wartawan Robi Gamar. Robi, hai. Guru Soekarta. Kenapa saya nggak lihat ada Gun ya? Gun atau akunnya ini, akunnya Gubernur Bali kok nggak nongol ya? Atau busernya Gun deh, Gun nggak nongol. Terus dalam siapa nama dia, Batu Ngaya apa siapa itu yang biasa ada, Pak Joko monitor ya Pak. Di tengah Koje, Edi, Didit, halo Iwan. Justisia, apa kabar? Hebat LPD Kedonganan. Ini ya bapaknya pimpin LPD Kedonganan, bagi-bagi sembako. Reka Zenkim, Pak Sas, Zenkim Nusa Dua, Sastrawan, Satria, Legian, sepi sekarang ya. Merasakan Legian tahun 70-an. Dodik Subur, Gede Nuklir, Swastiastu. MDR, Gede Nuklir, ya Yogi ya ditunggu. Ini baru 200 yang saya pantau. Gede Citarsa, De Sutar, Wayan Juniarta, Pak Sukada Kocong, Cening. Halo, apa kabar Pak Cening? Apa kabar anaknya?
Pak Perawat, para medis Agung Sandi, semoga jaga kesehatan ya. APD-nya harus dipenuhi tuh. Agung Wo, Padang Tegal, Bung Haji, Agus Jenantara, Jong Destun, yang merasakan Kute penuh kesepian, Starion, halo Mbak Juli, Adi Racun, Gus Marlon, Taufik Kurahman, Gus Marlon, Debing. Oke ya, sepertinya sudah 231 yang nonton. Yan Rock, Sandi Ciko Jericho. Saya dalam hidup saya baru 2 kali live Facebook. Sebetulnya saya paling jarang untuk live Facebook atau live. Kalau live di Instagram juga baru sekali. Kemarin dalam rangka pengumpulan dana untuk pembelian alat pelindung diri bagi tim medis yang dikoordinasikan oleh Taman Baca Kesiman, kemudian Balai Bengong dan juga Mayham, dipandu kemarin sama dokter Sialagan ya, dokter ini sudah lumayan banyak sih dapat dan sudah didistribusi. Jadi kalau teman-teman juga masih mau ada yang menyumbang, itu menyumbang ya, nanti ada di akunnya Balai Bengong atau Taman Baca Kesiman, itu ada untuk menyumbang gitu. Jadi jangan juga saya buka ini untuk mengajak kita kalau yang punya rezeki lebih menyumbang, terus supaya orang tidak berpikir bahwa kalau kita ngomong, kalau kita kritik gitu atau kita mengkritisi kebijakan pemerintah seolah-olah kemudian kita hanya bisa ngomong saja gitu. Made Syariani, Ade Wijaya, Komang Arya, Yan Arya, Yan Bang ya, Yan Bambang teman SD saya, Agung Parwata, Adi. Sorry kalau kelewat ya, Kadek Wiranata. Saya nunggu Gun nih, basernya gubernur. Gun yang banyak bela-bela gubernur nih ya. Oke, pertama saya mau mulai saja ini ya. Saya pembukaan tadi mengingatkan bahwa kalau orang mengkritik itu bukan berarti diam, bukan berarti ngomong aja nggak melakukan apa-apa. Kita melakukan banyak hal yang memang kita bisa lakukan gitu. Tapi yang pertama yang pasti kita lakukan adalah kita mengikuti anjuran pemerintah, stay at home bagi yang bisa bekerja dari rumah, karena tidak semua bisa kerja dari rumah, karena kadang-kadang kita, kayak saya karena profesi saya pengacara, kadang memang ada jadwal sidang yang dari pengadilan yang tidak bisa ditunda dan kita harus hadir gitu. Tapi kemudian yang kita lakukan adalah menjaga jarak, kemudian membawa hand sanitasi atau mencuci tangan lebih baik di air yang mengalir. Itu yang kita lakukan. Kemudian kalau bisa kerja dari rumah ya kerja di rumah, kemudian menyemprot disinfektan, kemudian kalau keluar pakai masker gitu. Jadi cara kita berpartisipasi, menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan kawan-kawan yang lain dengan melakukan tindakan-tindakan physical distancing, termasuk kemudian melakukan tindakan-tindakan hidup bersih dan tindakan-tindakan menjaga diri kita dari resiko penularan, dan kemudian menjaga kesehatan kita dengan asupan bergizi supaya kita bisa, imun tubuh kita bisa bagus. Itu bentuk partisipasi loh, jangan itu diremehkan gitu. Dan itu bagian dari cara kita untuk membantu pemerintah, membantu medis dan tim medis supaya kemudian mereka bisa bisa terbantu dengan kita cukup disiplin melakukan upaya-upaya physical distancing. Nah, itu yang paling penting menurut saya supaya kalau kemudian kita mengkritisi kebijakan, lagi-lagi tidak disebut hanya ngomong saja gitu. Nah, saya mau mengkritisi begini karena kemarin dari beberapa hari yang lalu saya cukup salah satu orang yang memang menggunakan sosial media untuk melancarkan kritik ke pemerintah, utamanya pemerintah Provinsi Bali.
apalagi setelah melihat peningkatan kasus positifnya makin meningkat gitu ya. Kalau sekarang 75 orang itu kalau kali 10 berarti ada kasusnya berarti 750 gitu kan kalau dikali 10. Kalau metode kesehatannya seperti itu ya, metodologi seperti itu cara menghitungnya. Jadi saya cukup merasa gregetan dengan situasi sekarang. Gregetan bukan kemudian tidak menghargai gitu, justru gregetan dan kemudian memberikan kritik itu justru dalam rangka menghargai kehidupan kita berbangsa gitu, karena kehidupan kita berbangsa dan bernegara hukum tertingginya keselamatan publik dan untuk keselamatan rakyat gitu, keselamatan warga. Nah, hukum tertingginya keselamatan warga, cara saya untuk memastikan warga selamat termasuk diri saya adalah memastikan kebijakan-kebijakan dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah itu adalah kebijakan yang sistematis, yang terencana, terukur, transparan dan setara. Itu yang saya lakukan gitu. Nah, sekarang saya masuk dari kemarin karena saya kritik, kemudian nggak tahu mungkin itu salah satu yang membuat akhirnya Bapak Koster selaku Gubernur Bali akhirnya memimpin rapat perdana kan sebagai ketua gugus tugas itu rapat perdananya kemarin gitu, pertama kali mimpin rapat dan akhirnya langsung memutuskan untuk dana untuk penanggulangan COVID-19 itu masuk ke 150M. Kalau dulu kan dana penanggulangannya 15M lalu naik ke 85M gitu ya, 5 miliar, kemudian akhirnya terakhir kemarin beliau memimpin rapat langsung ke 150M. Nah, itu kan bagus gitu. Karena kalau nggak publiknya yang mendesak pimpinannya juga kan repot. Selama ini kan yang memimpin yang kita lihat itu kan ketua harian gugus tugas gitu. Nah, sekaligus saya ingin sebetulnya ini mengklarifikasi si Gun misalkan di grup Buleleng Jengah gitu. Saya lihat bahwa dia mengatakan selama ini ketua pelaksana gugus tugas turun ke lapangan yaitu Pak Dewa Indra Sekda. Nah, saya klarifikasi kepada kamu Gun, kamu yang justrunya harus hati-hati menulis. Kalau kamu menulis Pak Dewa Indra Sekda sebagai halo Pak Sadam, sekalian undang Gun dong. Gun, Pak Arta Negara di Buleleng Jengah juga diundang, boleh. Ketimbang di belakang ribut. Gun mengatakan di postingan dia seolah-olah bukan seolah-olah, dia mengatakan Sekda, sekretaris daerah itu sebagai ketua pelaksana Satgas. Itu salah. Sekda itu ketua harian, bukan ketua pelaksana. Ketua pelaksananya ya gubernur yang baru kemarin memimpin rapat perdana akhirnya memutuskan 150 miliar dana cadangan. Terima kasih, itu sudah ada respon yang bagus lah, ada penganggaran. Cuma kita belum tahu 150 miliar itu digunakan untuk apa. Nah, seharusnya gubernur membuka itu. Jangan kemudian gubernur menyatakan jangan sampai berpikirnya ya nanti di laporan pertanggungjawabannya akan kami kasih tahu. Jangan juga begitu, kata si Gun Basernya gubernur itu ngomong ketika ada yang nanya 150 miliar itu untuk apa saja, stimulus ekonomi untuk warga berapa M dari 150. Terus si Gun menjawab bahwa ya nanti kan akan di pertanggungjawabannya akan dijelaskan semua. Nah, itu cara berpikir sesat tuh. Sesat cara berpikirnya. Rakyat itu bertanya tentang dari 150 miliar yang dianggarkan gubernur itu berapa yang dipakai stimulus ekonomi warga hari ini. Nah, yang ditanyakan itu rencana. Kalau gubernur menganggarkan 150 miliar, maka rakyat berhak menanyakan apa rencananya, alokasinya apa. Pertama, sumbernya dapat dari mana? 150 miliar itu dapat dari mana? Realokasinya. Kan enggak gubernur enggak kerja sendiri toh, banyak sekali dia punya staf. Berapa dia menggaji staf tuh? Berapa staf Pemprov itu? Enggak cuman kepala dinas saja. Jadi jangan sampai berpikir seolah-olah sampai menulis anggaran, alokasi anggaran, sumber dan alokasi anggaran, rencana anggarannya itu sampai seolah-olah nggak bisa karena gubernur sibuk.
Ya enggak gubernur yang nulis itu, kan staf. Gubernur kebijakan strategisnya apa? Dari 150 miliar itu untuk apa saja, digunakan untuk apa saja, itu penting loh. Itu perencanaan. Perencanaan harus dibuka ke publik. Kalau kemudian pembelaannya si Gun itu, lagi-lagi saya sebut si Gun, di ditanya jawab di postingan dia di, kalau nggak salah, di grup Buleleng Jengah ini, dia mengatakan bahwa nanti di pertanggungjawaban akan jelas, pertanggungjawaban gubernur akan jelas dana untuk apa saja. Itu pertanggungjawaban, itu di evaluasi monitoringnya, di monefnya, itu di akhir kegiatannya, di akhir aktivitasnya. Yang ditanyakan sekarang rencananya, rencana anggarannya apa 150 miliar ini. Kenapa saya bertanya begitu? Penting rakyat itu tahu, ini uang rakyat. 150 miliar itu pertama sumbernya dari mana? Yang dipangkas-pangkas itu uang apa tuh? Yang direalokasi uang apa? Karena dana cadangan awal kan 15 miliar. Sekarang naik ke 150 miliar. Bagus itu. Walaupun jauh ya dibandingkan Jawa Timur yang yang triliunan gitu. Jawa Barat yang triliunan, Jakarta yang triliunan. Tapi kita sudah bersyukur lah gubernur mau meningkatkan ke 150 M. Hanya harus dijelaskan sumbernya dari mana. Jangan sampai kemudian ada sumber-sumber dana yang seharusnya bisa dipangkas lebih dulu gitu. Misalkan dana promosi pariwisata yang hari ini nggak bisa, atau dana makan minum, konsumsi rapat, dana ATK, kemudian dana tunjangan-tunjangan yang sebetulnya nggak perlu, tunjangan perjalanan dinas gitu. Yang itu atau dana perjalanan dinas, ada yang ke luar negeri kan, ada yang di dalam negeri, itu kan bisa dipotong, direalokasi. Dana kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang formil-formil itu kan bisa direalokasi, dipotong. Sehingga menurut saya penting pemerintah itu atau Pak Gubernur menjelaskan sumber anggarannya, supaya jelas nih sumber anggarannya dari mana. Itu rakyat bisa memonitoring itu. Nah, karena jangan sampai kemudian dana-dana, apalagi kemarin fraksi PDIP mengatakan, oh ya dana desa adat aja dipotong dulu gitu loh. Kok dana desa adat langsung dipotong? Bukan saya tidak setuju realokasi ya, realokasi penting, tapi maksudnya juga ada skala prioritas untuk itu. Nah, kalau siapa tahu dari 150 miliar ini dana desa adat misalkan, atau dana desa yang dipotong lebih dulu, sementara dana perjalanan dinas, dana bintek, dana tunjangan konsumsi rapat, konsumsi perjalanan dinas dan segala macam itu malah nggak dipotong, kan nggak lucu gitu menurut saya. Penting kita merasionalisasi itu. Soal wabah ini iya, tapi mendidik publik kan penting gitu. Nah, itu satu hal. Sehingga 150 M ini sumbernya dari mana? Lalu untuk apa saja? Alokasi anggarannya untuk apa? Misalkan untuk para medis, memberikan tunjangan, insentif kepada medis dan tim para medis, kemudian untuk keperluan mereka, APD dan segala macam. Itu dijelaskan berapa alokasinya untuk keperluan medis para medis. Jangan sampai nanti kita nggak tahu, malah kebanyakan untuk tim gugus tugas, misalkan kebanyakan untuk hal-hal yang tidak teknik penanggulangan ya, tapi misalkan persiapan rapat lah apa, kan begitu kita juga nggak tahu 150 M ini digunakan untuk apa. Penting dibuka kepada publik, nggak ada salahnya publik tahu kok, rakyat tahu itu kan nggak ada salahnya. Nah, kemudian karena banyak juga sumbangan rakyat ini untuk pembelian APD kan, sama misalkan saya terlibat sedikit bersama teman-teman Taman Baca Kesiman dengan Balai Bengong dengan Mayham ikut membantu untuk pengadaan APD misalkan, atau banyak sumbangan-sumbangan. Terus kan itu banyak masuk gitu, artinya kita biar tahu berapa keluarnya biaya pemerintah ini, dana anggaran pemerintah ini gitu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya kemudian, stimulus ekonomi rakyatnya seperti apa, ada atau tidak, itu harus dibuka juga gitu loh. Jadi komposisinya itu harus dibuka supaya rakyat tahu rencananya, dan itu akan bersinergi juga dengan rencana pemerintah, skala rencana jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjang itu seperti apa, itu supaya kelihatan. Kalau enggak kan repot ini, kalau enggak ada rencana strateginya, kemudian rencana anggarannya enggak dibuka, terus kita hanya lihat, oh besar ya 150 M, besar sekali. Iya besar, memang walaupun tidak sebesar daerah yang lain ya. Untuk Provinsi Bali 150 M gitu dibanding Jabar 1,5
6 triliun misalkan, itu jauh banget. Atau Jawa Timur 1,4 triliun, jauh banget. Buka Koster harus membuka ini. Kalau enggak akan menimbulkan pasti banyak pertanyaan gitu. Nah, terus apalagi yang digunakan dana ini untuk apa? Karena kan sekarang faktanya rakyat kan serba mandiri sekarang ya. Bikin disinfektan mandiri, bikin sanitasi mandiri, masker udah mandiri. Semuanya rata-rata mandiri, pemenuhan kebutuhan hidupnya mandiri gitu. Nah, 150M itu untuk apa? Jangan, ini rakyat udah berkorban, jangan kemudian rakyat tidak tahu pengorbanannya itu juga, walaupun untuk kesehatan sendiri ya, tapi kan ini dalam rangka menjaga keselamatan publik kita bernegara ini. Nah, itu supaya jelas. Kalau nggak jelas repot. Nah, baru kemudian tahap pertamanya, ini kan tahap pertama 150M. Nah, tahap kedua itu kan harus ada skemanya juga. Masa nggak bisa memprediksi sih gitu kan, banyak ahli di situ ya, bisa lah memprediksi. Itu harus jelas gitu. Supaya kita nanti 150 gitu misalkan untuk kegiatan yang sifatnya hanya seremonial, itu kan nggak fair ya. Jadi saya mengapresiasi bahwa kemarin gubernur memimpin sendiri untuk perdana memimpin rapat sebagai ketua gugus tugas pelaksana percepatan penanggulangan COVID-19 Bali, Provinsi Bali, yang biasanya Pak Sekda. Tapi juga, dan saya mengapresiasi sudah meningkat anggarannya 150M, tapi menurut saya nggak cukup. Gitu. Kok saya cerewet? Ya wajar sebagai rakyat cerewet kan. Karena kan kita ingin jangan sampai kemudian wabah ini menjadi celah, kemudian negara atau pemerintah abai dengan kewajibannya gitu. Dan saya minta juga teman-teman, kawan-kawan publik, masyarakat jangan juga mau jangan juga berpikir sempit gitu, maksudnya seolah-olah ya nggak mungkin kan gubernur kan kerjaannya banyak, masa disuruh nulisin rencana anggaran, alokasi anggaran, sumbernya kemana, masa disuruh nulis gitu kan nggak kuat gubernur. Lah iya, kalau gubernurnya kerja sendiri, ingat loh, di gubernur itu ada banyak kepala dinas, di bawah-bawahnya kadis-kadis itu banyak sub-subnya lagi, sampai bawah-bawahannya itu banyak banget pegawainya. Jadi jangan berpikir gubernur sendiri yang ngetik gitu. Halo Intan, Gun itu ada tuh, Gun, coba lihat di yang inilah, sering postingannya bela-bela gubernur. Sama dalam siapa itu, Watunganya atau siapa itu, makanya nunggu dia aja. Nah, gundul. Nah, begitu ya yang pertama. Nah, sekarang saya masuk ke seperti di obrolan saya di awal, bahwa saya melakukan live ini karena ada statement atau pernyataan caption atau status Facebook dari akun Gubernur Bali. Kalau ini akun resmi dari gubernur, maka saya merasa penting untuk menanggapi ini karena karena kemarin saya adalah salah satu orang yang mengkritik kebijakan dia gitu. Nah, kenapa saya membuat live ini, karena dia cukup panjang. Pertama cukup panjang, saya ingin membahasnya draft per draft. Kalau kawan-kawan mau lihat, ini postingannya yang Gubernur Bali itu, yang postingannya yang ini, saya balikkan. Nah, inilah ya, semoga bisa dilihat. Ini Gubernur Bali ya, 9 jam yang lalu kalau nggak salah ya. Jangan hanya sibuk nyinyir, mari dukung Presiden Jokowi bersama Gubernur Bali Wayan Koster hadapi wabah virus corona. Tanda petiknya 3. Ini akunnya akun Gubernur Bali. Mungkin kalau ada yang penasaran, ini yang saya mau kritisi. Semoga pas ya, agak kabur, tapi itulah ya kurang lebih. Nah, saya sekarang mau mudah-mudahan dibaca. Judulnya begini, akunnya Gubernur Bali, judulnya jangan hanya sibuk nyinyir, tanda petik
mari kita dukung Presiden Jokowi bersama Gubernur Bali Wayan Koster hadapi wabah virus corona. Judulnya aja saya sudah ini akun resmi gubernur loh ya, judulnya jangan hanya sibuk nyinyir gitu. Kalau Koster mengatakan rakyat sibuk nyinyir, itu sibuknya yang mana? Rakyat tuh yang ada itu sibuk menyelamatkan diri, karena sampai sekarang belum ada stimulus ekonomi dari kamu sebagai gubernur gitu. Kan gitu. Rakyat ini sedang sibuk menyelamatkan diri, untuk nyemprot disinfektan, menyiapkan masker dan segala macam gitu. Sibuk mengikuti imbauan-imbauan dan instruksi, enggak bisa sibuk nyinyir. Nah, nyinyir kan beda sama kritik ya. Kalau nyinyir sih memang di kamus bahasa Indonesia saya menggunakan KBBI daring. Ya, nyinyir itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang daring, itu artinya mengulang-ulang perintah atau permintaan atau nyenyeh atau cerewet. Nah, itu nyinyir itu. Tapi walaupun itu mungkin nggak kuat ya, belum ada pengembangan ya, karena nyinyir sekarang kan udah mengalami perluasan arti. Mungkin dia mendekati nosi gitu ya, kalau Inggrisnya itu kayak terlalu cerewet, terlalu pengen tahu untuk masuki urusan-urusan orang gitu. Atau biasanya kemudian dikatakan nyinyir itu, ada nyamuk. Nyinyir itu banyak cakap yang tidak ada fakta. Tapi kalau kita mau flashback, kira-kira misalkan saya gitu, kira-kira status saya mengkritisi kebijakan Anda, yang mana yang kira-kira sifatnya nyinyir? Kalau nyinyir diartikan adalah ngomong tanpa fakta, tanpa dasar data. Semua yang saya omongin berdasarkan fakta, apalagi kemudian analisisnya analisis hukum. Itu bermula dari situasi yang sekarang, di mana sebetulnya Anda punya kesempatan untuk meminta penerapan pembatasan sosial berskala besar, mengikuti dari kebijakan Presiden dengan PSBB melalui PP 21 tahun 2020, yang juga ada kesempatan saudara Anda gubernur untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar penduduk bila mana melakukan PSBB, dan itu bisa ditingkatkan jika PSBB-nya adalah pembatasan kegiatan umum atau fasilitas publik. Dan kemudian yang kedua, akan bisa lebih efektif jika saudara melakukan komunikasi politik dengan NTB dan Jatim. Itu kan semua berdasarkan data. Atau yang lain-lain saya lihat juga kritik kepada Anda itu semuanya berdasarkan data. Lalu di mananya yang nyinyir, saya agak bingung gitu. Jadi bingungnya adalah bagaimana akun Gubernur Bali bisa menuliskan jangan hanya sibuk nyinyir, mari dukung Presiden Jokowi bersama Gubernur Bali Wayan Koster hadapi wabah virus corona. Yang mana yang nyinyir? Rakyat meminta Anda tegas, itu nggak nyinyir. Rakyat meminta Anda tidak hanya berhenti pada imbauan, itu nggak nyinyir. Rakyat meminta Anda melakukan tindakan konkret, bukan hanya sekedar instruksi, itu nggak nyinyir. Rakyat meminta Anda sebagai gubernur nggak hanya mengimbau untuk nyejarin daksina, tapi ada tindakan konkret, itu juga nggak nyinyir. Rakyat hari ini sedang ada tahap, terutama rakyat di bawah itu dalam situasi krisis, daya tahan ekonominya sedang rendah. Itu tidak nyinyir, itu harapan. Loh kok nyinyir? Sementara saudara yang kemudian yang banyak bilang kalau tidak pamer, sudah banyak melakukan sesuatu gitu. Nah, hari ini Anda tidak pamer apapun, yang malah menyebutkan warga sibuk nyinyir. Lalu yang kedua judulnya yang pertama jangan hanya sibuk nyinyir, mari dukung Presiden Jokowi bersama Gubernur Bali Wayan Koster hadapi wabah virus corona. Lah kan kita dukung Presiden Jokowi kan sudah menetapkan darurat kesehatan masyarakat dengan pilihannya pembatasan sosial berskala besar sebagai respon tindakannya.
sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Lah kan sekarang kita dukung Bapak Jokowi dan Anda dengan cara Anda kita minta usulkan Bali melakukan PSBB kepada Presiden Jokowi, kepada Menteri Kesehatan. Ya kan kita dukung. Lalu lakukan stimulus ekonominya atau penuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana pasal 4 PP 21 tahun 2020. Kan kita dukung. Terus kok Anda merasa tidak didukung? Justru yang tidak mendukung kan saudara, tidak mendukung rakyat. Rakyat bahkan termasuk LIPI ya, risetnya LIPI menyatakan rakyat butuh bukan hanya PSBB, tapi rakyat bahkan butuh karantina wilayah. Rakyat butuh ada satu tindakan-tindakan yang kalau tidak bisa karantina wilayah karena keputusan PSBB, lakukan mendekati itu, termasuk pengetatan wilayah pelabuhan, pengetatan wilayah masuknya pintu wilayah. Itu kan rakyat mendukung Anda untuk Anda bertindak tegas. Lalu kemudian siapa yang Anda bilang nggak mendukung? Kan nggak lucu ya. Jangan hanya sibuk nyinyir. Rakyat itu minta Anda tegas kok nyinyir. Kita mengkritik Anda berdasarkan data fakta. Kita minta Anda bukan ritual nyejarin daksinan yang problem. Itu harus dilakukan. Tapi tindakan Anda yang berhenti pada imbauan-imbauan itu yang problem. Apa yang terjadi hari ini? Hari ini fakta kan, desa-desa banyak yang melakukan tindakan lockdown sendiri. Saya baca desa adat Gegel misalkan sudah melakukan tindakan untuk mengisolasi daerah pembatasan jam malam misalkan dengan menggunakan sanksi adat. Saya membaca ada beberapa desa yang melakukan pengetatan masuk wilayahnya. Banyak yang kemudian sporadis. Apa itu akan dibiarkan sporadik begitu? Justru harus dikembalikan soal pengkarantinaan, termasuk penggunaan penerapan PSBB harus diletakkan pada hukum. Karena itu soal hukum gitu. Nah, kalau Anda cuma diam saja kan repot. Itu satu ya, soal judul aja sudah problem. Kemudian paragraf pertama, saya baca saja, setiap zaman pastinya melahirkan tantangan baru yang berbeda-beda. Apa yang dihadapi pemimpin di masa lalu pasti berbeda dengan kondisi yang kita hadapi sekarang dan yang akan datang. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, pemimpin itu muncul dan hebat karena diterpa oleh tantangan, rintangan, serta ombak-ombak yang besar, namun bisa melaluinya dan akan bisa menyelesaikannya setiap rintangan yang dihadapi tersebut. Nah, sampai di situ dulu. Iya, betul. Setiap zaman pasti melahirkan pemimpinnya sendiri dengan masalahnya sendiri. Tapi kemudian walaupun ada perbedaan kasus, tetapi secara prinsip-prinsip dasar pengelola manajemen untuk situasi-situasi darurat itu rata-rata sama prinsip-prinsip dasarnya. Indonesia juga pernah mengalami wabah SARS, flu babi, flu burung, kan juga menghadapi itu. Bali juga pernah mengalami bagaimana situasi krisis pariwisata seperti hari ini, walaupun tidak sama memang. Bom Bali misalkan, berapa kali itu. Waktu flu burung, flu babi itu pariwisata juga merosot. Itu kan juga bencana-bencana seperti Gunung Agung kan pernah mengalami, walaupun memang tidak sama. Tapi prinsip dasar pengelolaan manajemen situasi daruratnya kan hampir sama. Tapi kan justru di situ letak pembedanya. Ada pemimpin yang responsif, ada pemimpin yang tidak responsif. Ada pemimpin yang melakukan tindakan konkret dengan hitung-hitungan yang konkret, rencana yang jelas disampaikan ke rakyat. Ada pemimpin yang diam saja seolah-olah tidak mau pamer, tapi kemudian tidak melakukan apapun kecuali kemudian surplus dengan imbauan-imbauan. Dan Anda salah satu orang yang selama ini dilihat oleh publik hanya melakukan imbauan. Kan selama ini ya, saudara Gubernur Koster itu kan bisa banyak ya di media sosial Anda itu, kalau datang ke pura menem pedagingan naik media, kalau menyerahkan apa naik media, menggelar apa naik media. Ini saya nggak lihat tuh Anda ke rumah sakit apa menengok persiapan rumah sakit UNUD misalkan, nggak saya lihat. Apa saya salah? Bisa jadi saya salah ya. Atau bagaimana persiapan yang banyak muncul, mana Sekda yang ketua harian yang banyak muncul.
Ya saya sepakat pemimpin itu muncul dan hebat karena diterpa tantangan, rintangan, dan masalah dan bisa melaluinya. Enggak usah ngomongnya sekarang, ngomongnya nanti aja kalau Anda bisa melalui ini. Tapi kemudian jangan disuruh kita menunggu Anda bisa melalui atau tidak. Karena rakyat berhak untuk mengawasi Anda. Karena ini nasib rakyat termasuk saya. Dari sejak perencanaan, dari setiap tahapan, dari penanggulangan sampai pemulihan, sampai pasca pemulihan. Sampai pasca corona. Karena ada dampak ikutan ekonominya. Dan kita memang nggak bisa menilai Anda ini pemimpin hebat atau tidak, tetapi setidaknya kami bisa melihat, memastikan bahwa setiap tindakan-tindakan saudara karena berefek kepada kami, maka kami ingin memastikan bahwa itu dilakukan dengan serius. Rakyat hari ini banyak mengecam Anda, itu bukan nyinyir, tapi itu kritik. Bahwa tidak semua rakyat bisa memberikan solusi, iya. Tapi apa yang disampaikan itu harusnya ditangkap sebagai satu kritik. Misalkan hari ini rakyat sudah mulai kehabisan tabungan, sudah ada beberapa yang tidak bisa memberi anaknya susu, sudah macam-macam gitu. Ya Anda udah harus pikirkan. Kalau Pemkot Surabaya bisa misalkan memberikan stimulus, bisa memberikan bantuan ekonomi, Anda kan bisa juga melakukan itu. Anda juga bisa minta melakukan upaya-upaya bagaimana misalkan mengatasi situasi di sektor perbankan dengan kredit rakyat hari ini, meneruskan kebijakan Jokowi, kan begitu harusnya. Kan itu yang tidak kita lihat. Itu satu hal. Terus saya masuk lagi ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga, Anda tulis begini, wabah virus corona. Sorry ya kalau ada yang menonton saya nggak sempat sapa-sapa karena saya di laptop saya buka tulisannya Gubernur Bali ini, status Facebooknya. Wabah virus corona COVID-19 bukan hanya melanda Indonesia, Bali saja, tetapi seluruh dunia. Semua pemerintahan terlihat kelimpungan, termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat. Semua negara sepertinya juga tidak ada yang siap menghadapi wabah corona karena tidak ada yang memprediksinya. Itu paragraf ketiga. Nah, Anda gimana sih ukurannya kok Amerika? Bukankah Amerika juga adalah salah satu negara yang mengabaikan virus ini? Ya jangan gunakan negara adidaya Amerika Serikat dong. Ini bukan lagi soal adidaya atau tidak, tapi ini soal kesigapan sebuah negara. Kenapa nggak gunakan Korea Selatan sebagai referensi? Korea Selatan tanpa lockdown dia berhasil mengatasi itu. Kenapa nggak melihatnya Vietnam? Vietnam berapa jumlah yang meninggal? Nggak ada kan? Atau kemudian Singapura, atau kemudian malah Wuhan, kota yang sumber pertama dari virus ini. Mereka tertanggal 8 kemarin kota Wuhan sudah buka lockdownnya. Dan Anda kalau melihat film itu, saya juga menontonnya dari film VOE, dan di situ ada salah satu pelajar Indonesia yang diwawancara. Dia baru boleh setelah 2 bulan di lockdown, akhirnya baru boleh keluar. Ini di Wuhan sumber penyakitnya. Itu baru boleh keluar rumah. Sekarang itu 4 jam sehari. Tapi kasusnya udah turun, jauh turunnya. Nah, ketika ditanya, mau nggak balik ke Indonesia? Nggak mau. Kenapa nggak mau katanya? Karena, namanya Tobi atau siapa saya lupa. Karena, kenapa nggak mau balik ke Indonesia? Dia bilang, ya kalau di Indonesia kasusnya sedang meningkat, saya nggak balik deh. Karena kasus di Indonesia sedang meningkat dan menurut dia nih, Anda bisa tonton juga Pak Koster. Menurut dia itu di Indonesia penanganan nggak jelas. Rakyatnya disuruh masuk rumah, diam di rumah, tapi bandara buka, pelabuhan buka gitu. Itu kan sebuah kritik juga. Gitu. Dia nggak berani pulang karena dia nggak yakin safety di Indonesia. Dia memilih tetap di Wuhan. Padahal kita tahu Wuhan itu adalah sumber pertama dari wabah ini. Atau Korsel gitu. Kalau nggak mau lockdown, ikuti Korsel deh. Rapid testnya diperbanyak,
PCR-nya diperbanyak gitu. PCR-nya diperbanyak, swab-nya diperbanyak. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Dan anggarannya jelas. Atau nggak usah jauh-jauh ke Amerika Serikat gitu. Yang Amerika Serikat yang memang notabene mereka kemarin sempat mendenial, sempat mengabaikan, sempat menganggap remeh corona kan si Trump ini. Kenapa nggak berkaca dari kelasnya, nggak usah gubernur deh, nggak usah pakai gubernur Jawa Barat yang ngeluarin 1,6 atau gubernur Jawa Tengah yang ngeluarin 1,4 triliun, nggak usah referensinya level provinsi apa Jawa Timur yang 1, berapa triliun. Level cara melihatnya itu lihat aja Pemkop Surabaya misalkan. Pemkop Surabaya kan jelas tuh. Melakukan tindakan-tindakan serius, stimulus ekonominya serius, penanggulangannya serius, dia anggarannya benar-benar dilakukan secara serentak gitu. Dia tidak hanya imbauan-imbauan seperti Anda. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Saya tidak sedang mendiskreditkan Anda sebagai gubernur. Saya bicara fakta saja dan dari ininya, dari status Anda. Jadi jangan bilang ya semua negara tidak siap, mungkin tidak siap karena ini kasus baru. Dan dia sangat cepat sekali penularannya, sangat cepat sekali. Tetapi banyak negara yang tidak siap karena tidak memprediksi, tapi banyak yang kemudian segera mau menyiapkan dirinya dan fokus dengan penanganannya. Itu yang tadi saya sebutkan, Korsel yang berhasil, Vietnam yang berhasil, bahkan Wuhan berhasil. Anda nggak usah membandingkan dengan negara lain, bandingannya Anda dengan Pemkot Surabaya aja, pemerintah kota tuh. Nggak usah dengan level provinsi. Karena kalau di levelin provinsi, apa ya dong? Ukurannya saudara Koster apa? Saya udah bilang tadi, Jawa Barat 1,6 triliun, Jawa Tengah 1,4 kalau nggak salah, Jawa Timur 1,4 apa 1,2 triliun. Ya saudara 150 miliar, itu pun baru kan kemarin. Dan ini belum jelas juga untuk apa. Gimana? Kira-kira sampai di situ dulu. Nah terus, wabah di paragraf 4, wabah ini tidak bisa dihentikan dengan anggaran yang besar, kebijakan yang instan, ataupun alat yang canggih. Hanya bisa kita lawan dengan sikap kompak dan disiplin. Itulah modal kuncinya. Iya, kompak dan disiplin itu adalah kunci. Tapi kompaknya kan harus atas bawah. Jangan suruh rakyat aja yang kompak. Kan termasuk pejabatnya juga kompak. Kompaknya dalam apa? Kalau rakyatnya begitu serius mengikuti imbauan saudara, saudara harusnya juga serius untuk menyokong bagaimana rakyat disiplin. Kalau Anda menyuruh rakyat di rumah, kalau Anda menyuruh rakyat membatasi jam kerjanya, kalau Anda meminta rakyat untuk di rumah, maka kenapa tidak berusaha untuk sediakan kebutuhan dasar rakyat? Lepas dari itu kewajiban atau tidak? Kenapa nggak gunakan itu? Itu kompak namanya. Rakyatnya disuruh di rumah, pemerintahnya mendukung rakyat di rumah dengan cara memberikan sembako misalkan. Kan bisa begitu. Atau kebutuhan-kebutuhan dasar. Anda suruh rakyat pakai masker misalkan, kenapa Anda nggak stimulus dengan penyediaan gunakan cara-cara kreatif lah supaya kemudian rakyat juga bekerja membuat masker, negara yang membiayai itu membeli hasil maskernya misalnya. Menyuruh disinfektan. Ya, Anda harusnya disinfektan mandiri, sanitasi sendiri, mandiri. Ya, Anda sebagai gubernur juga harusnya mendorong, memastikan bahwa harga-harga pokok dari bahan-bahan pokok maksud saya untuk pembuatan hand sanitizer, kemudian bahan-bahan pokok untuk pembuatan disinfektan seperti pemutih, alkohol, itu juga ada di pasaran dan tidak mahal. Ada nggak yang melakukan operasi pasar misalkan seperti itu? Kan nggak, sekarang kita berjibaku nih, sendirian. Nah kalau mau kompak kan caranya nggak begitu dong. Kalau kompak, rakyatnya disuruh di rumah, nggak mau tertib bekerja, tidak keluyuran, ya Anda berikan bantuan. Kemudian kalau mau memakai alat-alat pelindung diri termasuk disinfektan segala macam, maka pastikan ada operasi pasar yang memastikan tidak ada harga dinaikkan sehingga rakyat bisa mengakses. Kan begitu mestinya.
Nah 150M itu masuk ke situ nggak? Atau nanti jangan-jangan seperti dulu pernah Bapak Jokowi bilang influencer mau disediakan 72M gitu. Jangan sampai begitu loh Pak ya. Jangan sampai 150 miliar itu juga masuk biaya busar atau apa gitu. Maksudnya biaya medsos atau apa, enggak juga benar gitu. Nah, kompak dan disiplin itu begitu. Kompaknya itu mesti atas bawah, tidak hanya ke samping. Rakyatnya disuruh disiplin, harusnya pemerintahnya menyediakan instrumen, selain instrumen, imbauan dan instruksi, menyediakan juga alat pendukungnya. Baru itu namanya kompak disiplin. Kalau Anda bilang hanya bisa kita lawan dengan sikap kompak dan disiplin, itu modal kuncinya. Kompaknya di mana? Saudara suruh rakyat mandiri semua, saudara tidak membantu dengan baik. Gitu. Nah, wabah ini memang saya sepakat bahwa wabah ini tidak bisa dihentikan dengan anggaran yang besar. Iya. Tidak melulu soal anggaran besar bisa menyelesaikan soal. Karena anggaran yang besar kalau dia nggak efektif, kalau targetnya nggak jelas, kalau penganggarannya nggak jelas, alokasinya nggak jelas, itu memang mubazir dan pasti nggak bisa mengatasi situasi wabah ini. Makanya kemudian kenapa kami meminta saudara jelaskan kepada rakyat 150M itu digunakan untuk apa saja, alokasinya untuk apa saja, perencanaannya untuk apa saja. Untuk memastikan bahwa anggaran itu bisa efektif. Ini baru 150 miliar kan, belum sampai 1,6 triliun. Ini kan masih sedikit ini. Ya dengan anggaran yang sedikit, dengan anggaran yang besar aja belum tentu bisa melewati wabah, apalagi anggarannya sedikit. Nah sudah anggarannya sedikit kemudian tidak dibuka perencanaannya, apa nggak makin berbahaya itu? Jadi biarkan rakyat punya kesempatan untuk untuk berpartisipasi dalam situasi wabah ini. Nah kemudian wabah ini tidak bisa dihentikan dengan anggaran yang besar, kebijakan yang instan. Iya makanya kita minta dari awal, saya menyampaikan, lihat status-status saya, baik di Instagram, Facebook yang saya nge-tag saudara, itu lihat bahwa saya selalu minta mana rencana penanggulangan COVID-19 yang sistemik, terukur, transparan, dan setara. Sistematis ya jelas, tidak sporadis dia. Ada alurnya, ada roadmap-nya, ada rencana besarnya, ada jangka pendek, menengah, panjangnya. Bahkan bicaranya dari menanggulangi penyebaran sampai kemudian pemulihan, sampai kemudian sampai kemudian pada tahap pos coronanya gitu. Kemudian terukur. Kemudian rencana yang terukur adalah rencana yang memang jelas outcome outputnya. Bisa ada parameter-parameternya, fase-fasenya jelas. Kemudian transparan. Kenapa saya minta transparan? Karena kuncinya transparan itu adalah untuk memastikan bahwa rakyat tahu apa yang saudara rencanakan. Tahapan-tahapan yang saudara mau tempuh itu apa, anggarannya berapa, sampai berapa lama. Dalam kondisi terburuk seperti apa, rakyat berhak tahu itu. Kenapa? Karena itu penting supaya rakyat bisa mendukung saudara. Kebijakan saudara didukung oleh rakyat kalau transparan. Makanya kalau Anda bilang, ayo dukung, gimana mau mendukung? Rencanamu apa? Coba Pak Koster, rencanamu apa? Kalau ada peta menuju penanggulangan COVID ini, apa? Blueprint-nya apa? Peta birunya apa? Nah, gimana rakyat bisa untuk mendukung kebijakan Anda kalau rakyat nggak tahu kebijakan Anda? Rencana Anda apa? Makanya jangan sampai kebijakannya instan. Kan nggak lucu gitu loh. Kayak instruksi Anda kalau saya mau budgetin ya, nggak lucu itu instruksi Anda itu. Yang nomor 8855 itu pembatasan kegiatan itu. Coba deh, saya mau buka nih ya.
Jangan sampai saudara bilang saya mendiskreditkan. Misalkan di instruksi saudara yang saudara buat 1 April 2020 nomor 8551 tahun 2020. Kan nggak lucu ini misalkan begini ya. Nih, diktum kedua nih Pak Gubernur, diktum kedua. Memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan objek wisata. A. Menutup operasional objek wisata. B. Menutup operasional hiburan malam. C. Meniadakan kegiatan keramaian dan atau hiburan termasuk tajan. Saya nggak ngerti itu termasuk tajan itu. Bukannya tajan secara hukum memang dilarang. Sorry ya, saya nggak bermaksud ini ya dengan para petajan ya, tapi maksudnya itu yang nggak usah dimasukin kali dalam instruksi gitu loh. Bahwa kemudian ada praktek-praktek tajan yang kemudian itu ditoleransi, ya itu sebetulnya kan tetap saja sebuah diskresi yang mesti dipertanyakan, tapi nggak usah kali itu juga dimasukin gitu loh, nggak usah dimasukin, kan nggak lucu gitu. Nah, terlepas dari itu, kembali lagi ke pernyataan saudara ya. Soal status saudara di paragraf 5. Saya baca di paragraf 5 ya. Paragraf 5. Di tengah wabah corona yang melanda ini, kita yang terkenal dengan jiwa puputan harus kembali kepada kekuatan diri. Rakyat Bali dikenal tidak bisa tinggal diam. Kemerdekaan Indonesia saja bisa kita rebut dan bukan hasil pemberian. Ya ampun. Di Bali, pemerintah dan rakyat telah menunjukkan kekuatan dan peranan masing-masing. Masyarakat muncul dengan inovasi-inovasi kerakyatan seperti membangun kotak disinfektan mandiri, membuat perlengkapan APD sendiri, membuat masker mandiri, inovasi belajar di rumah dan sebagainya. Di sisi lain, pemerintah juga terus menangani tugas-tugas yang besar. Ya, rakyat Bali memang puputan. Bahkan rakyat Bali itu taat kepada imbauan saudara gitu. Di rumah, yang bisa di rumah langsung di rumah. Bahkan waktu ngembak geni gitu loh, dengan imbauan Anda yang mendadak itu aja rakyat masih ikut kok. Ikut taat. Ikut taat itu. Nah, jadi tapi begini, jangan karena rakyat Bali punya inovasi-inovasi membuat disinfektan, sanitasi, membuat masker sendiri, segala macamnya mandiri, terus kemudian itu dijadikan membuat Anda kemudian hanya cukup dengan imbauan dan instruksi, itu salah juga. Kalau Anda bilang bahwa rakyat inovasi dengan disinfektan mandiri, membuat APD mandiri, membuat masker mandiri, belajar di rumah dan sebagainya, lalu Anda bilang di sisi lain pemerintah juga terus menangani tugas-tugas yang besar. Tugas-tugas besar apa yang saudara tangani? Tugas-tugas besar apa? Saya tidak melihat sampai sekarang itu tugas-tugas besar yang dilakukan. Pemerintah pastinya tidak akan pernah membuat keputusan yang merugikan rakyatnya. Karena pemerintah tanpa rakyat tidak ada artinya. Mari kita bahu-membahu mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi wabah corona agar segera lenyap dan tidak hanya sibuk nyinyir. Saya mau bilang nih, pemerintah pastinya tidak akan pernah membuat keputusan yang merugikan rakyatnya. Sering kok pemerintah membuat keputusan yang merugikan rakyatnya. Jangan juga merasa suci pemerintah ini. Sering kok. Banyak kan konflik-konflik yang kemudian kebijakan pemerintah lebih memihak kepada investasi misalkan dibanding rakyat. Jadi jangan bilang tidak akan pernah membuat keputusan yang merugikan rakyatnya. Dalam sejarahnya banyak keputusan pemerintah yang merugikan rakyatnya. Jadi Anda jangan mengeneralisir gitu loh. Kok nulisnya pemerintah pastinya tidak akan pernah membuat keputusan yang merugikan rakyatnya? Pastinya kayak mutlak gitu. Kayak 100%. Enggak kok, banyak. Banyak yang merugikan rakyatnya, banyak kok. Nah, karena itulah kemudian rakyat penting mengkritik.
Jadi bahu-membahu itu, kritik itu bagian dari menjaga Anda. Pak Koster, jangan dilihat orang mengkritik itu ingin menjatuhkan Anda. Saya ingin menjatuhkan Anda, buat apa? Nggak pengen juga saya gantikan Anda. Kalau Anda berpikir saya menjatuhkan Anda untuk menggantikan Anda, terlalu jauh saya kalau mau menggantikan Anda, terlalu banyak orang yang mungkin yang pengen jadi gubernur gitu. Enggak juga gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kami mengkritik terus ingin menjatuhkan Anda. Kritik itu bagian dari menjaga Anda, Pak Koster, supaya Anda on the track, supaya Anda punya keberanian, Anda punya nyali gitu. Tapi jangan juga ragu dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, jadi, dan jangan bilang bahwa apa tidak hanya sibuk nyinyir, ngawur aja bilang nyinyir. Nggak ada kita nyinyir-nyinyir. Justru status Anda lah yang nyinyir. Kalau nyinyir diartikan bicara tanpa fakta, maka Anda yang sedang nyinyir. Karena Anda tidak berdasarkan fakta. Fakta apa yang menyebutkan rakyat nyinyir? Fakta apa yang menyebutkan rakyat sibuk nyinyir? Anda sudah akui kok rakyat melakukan inovasi-inovasi, rakyat tertib tinggal di rumah, membuat disinfektan mandiri, membuat masker mandiri, membuat APD mandiri, cara metode belajar mandiri. Itu kan sudah menunjukkan bahwa rakyat sudah mengikuti imbauan dan instruksi Anda. Sekarang giliran rakyat minta Anda tegas. Pertama, segera bersurat kepada Menteri Kesehatan, minta Bali terapkan PSBB. Lakukan PSBB yang levelnya sampai pada, kalau menurut PP 21, sampai pada level tindakan pembatasan di tempat umum atau fasilitas publik, sehingga Anda bisa mengeluarkan dana untuk membiayai kebutuhan dasar penduduk. Lakukan pengetatan pintu-pintu masuk. Kalau nggak bisa karantina wilayah, lakukan pengetatan pintu masuk. Dan supaya efektif, bersurat atau komunikasi politiklah kepada Provinsi Jatim dan kemudian Provinsi NTB agar melakukan penerapan PSBB juga, pembatasan sosial berskala besar. Lakukan pembatasan sosial berskala besar di 3 pulau ini, di 3 provinsi ini maksud saya, Jatim, Bali, NTB. Maka Bali relatif pintu masuknya akan lebih ketat. Karena di Jawa Timur juga melakukan PSBB, di NTB melakukan PSBB, sehingga pintu-pintu masuknya diperketat. Bandara juga demikian. Jadi serius lakukan itu, atau kalau tidak, maka niru kalau tidak mau kebijakannya mendekati model karantina wilayah, lakukan seperti Korea Selatan. Jadi segera penuhi fasilitas publik dengan disinfektan, dengan fasilitas-fasilitas pencuci tangan supaya orang bisa hidup bersih dan sehat. Kemudian fasilitas publik seperti pasar dan segala macam diatur supaya rakyatnya bisa tertib dan beradaptasi, tapi fasilitasnya juga diperbanyak, termasuk fasilitas rapid test, kemudian PCR, termasuk swab. Jadi bukan hanya rapid test. Bisa sekalian penuhi gitu. Banyak alternatif yang tersedia. Dan hari ini lakukan stimulus supaya rakyatnya bisa kreatif. Yang balik ke kampung bertani, berkebun, bisa berkebun supaya ada ketahanan pangan. Kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini. Kita nggak tahu sampai kapan dia. Tetapi yang saya tahu kemudian misalkan bahwa ketahanan pangan negara kita sedang krisis karena Kepala Bulog sudah menyatakan bahwa cadangan beras kita itu sedikit. Bahkan sudah menyiapkan untuk menyiapkan sagu sebagai alternatif. Sebagai gubernur Anda juga harus melihat itu gitu, bahwa itu adalah ancaman juga ketahanan pangan kita. Maka kemudian para buruh yang sudah kembali ke kampung, yang masih punya lahan-lahan, itu harus distimulus untuk bertani, berkebun. Dalam situasi buruk, maka mereka bisa menjadi sumber pangan bagi masyarakat Bali, tentunya dengan juga stimulus anggaran dari pemerintah. Jadi banyak gitu loh. Banyak yang bisa dilakukan. Jangan hanya berhenti pada sekarang, para medis, APD, itu penting, insentif penting untuk medis dan para medis. Berikan mereka tempat yang fasilitas yang paling bagus supaya mereka bisa bekerja dan jangan sampai mereka bertarung tanpa senjata. Di sisi lain, segera minta penerapan pembatasan sosial berskala besar dengan berkoordinasi dengan 3
provinsi supaya pintu-pintu wilayahnya bisa diperketat. Yang keempat, lakukan stimulus ekonomi. Bukan hanya soal memberikan bantuan kebutuhan dasar sebagaimana diatur di PP 21 tahun 2020, tapi juga melakukan stimulus yang lain. Anda punya banyak hadis, industri-industri kreatif harus dikembangkan, peternakan dan pertanian harus dikembangkan. Sekarang berapa puluh ribu pekerja pariwisata pulang kampung, dan di kampung itu masih banyak rasanya kebun-kebun mereka masih bisa dikembangkan dan tanah pertanian mereka masih bisa digarap, minimal untuk kemudian menjaga daya tahan pangan kita, termasuk nanti daya tahan ekonomi. Sekali lagi, Bulog sudah menyatakan Indonesia krisis beras, cadangan berasnya sedikit karena impornya terbatas, resiko kita mengimpor, dan sekarang akan menyediakan sagu, sementara sagu juga susah karena udah jadi tempat sawit. Nah, kita bisa dalam waktu cepat sekarang distimulus, mereka bisa menanam ketela, bisa menanam macam-macam itu untuk menjaga ketahanan pangan kita sebagai alternatif. Kalau yang masih punya sawah itu menanam padi, setidak-tidaknya bisa menjaga kelangsungan ketahanan pangan kita. Yang di kota itu bisa didorong untuk pertanian hidroponik dan segala macam. Itu kan bisa banyak itu, mengurangi beban mereka. Tetapi negara harus hadir, harus menstimulus. Makanya saya tanya, 150 miliar itu untuk apa saja? Jangan hanya bayangkan kebutuhan dasar akan membiayai sembako. Kalau Anda kreatif sedikit, banyak yang bisa dilakukan. Dorong rakyat untuk juga kreatif, tapi tanggung jawab Anda ada. Nah, setelah pemerintah provinsi serius dengan itu, termasuk dari kebijakannya, formulasi kebijakannya, termasuk dengan anggarannya, baru kemudian desa adat gitu. Jangan desa adat disuruh di depan. Tapi kebijakan Anda dulu nih sebagai role modelnya. Jangan sampai orang bingung di bawah. Nah, gitu aja kira-kira kritik saya terhadap akun Facebook Gubernur Bali ini. Jadi jangan bilang rakyat sibuk nyinyir gitu. Ya, kebijakan Anda ada di Anda, kewenangan Anda ada di Anda. Bukankah Anda dulu jadi gubernur juga menyatakan akan ngayah skala nih skala, akan berbuat untuk kesejahteraan rakyat Bali. Ya, sekarang sedang dituntut itu, ya jangan bilang kita nyinyir dong. Siapa suruh dulu berjanji? Kalau nggak mau sibuk dikritik rakyatnya dalam soal kebijakan, nggak usah jadi gubernur, gitu aja. Gitu kira-kira, kawan-kawan. Agus Mariana, Iklat, semua yang masih ya. Saya hanya menjawab itu saja. Semoga ini bisa disampaikan. Saatnya sekarang gubernur bertarung nyali untuk menyelamatkan rakyat Bali. Saatnya. Tidak perlu lagi ragu-ragu untuk itu. Rakyat pasti mendukung kalau Anda serius. Saya juga pasti mendukung kalau Anda serius. Nggak ada urusan saya orang yang paling tidak mau untuk mencampur adukkan persoalan-persoalan apapun untuk satu persoalan yang lain. Oke, demikian kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak. Kalau agak panjang, tapi saya hanya memang saya memang sudah serius untuk tetap akan ngomong walaupun saya dituduh tidak punya rasa kemanusiaan karena dianggap mempolitisasi wabah gitu. Saya nggak peduli dengan soal itu. Yang saya omongin adalah fakta, yang saya omongin adalah data, yang saya omongin adalah soal-soal kebijakan-kebijakan. Saya tidak memprovokasi, saya tidak mendiskreditkan, saya bicara berdasarkan fakta yang ada. Bahwa soal diksi-diksi yang saya pilih, bahwa soal cara penyampaian itu adalah soal karakter masing-masing. Tapi secara substansi ini adalah kritik. Begitu. Semoga gubernur benar-benar bisa menjelaskan apa tugas besarnya. 150M harus dijelaskan rencana, kemudian harus ditunjukkan kepada rakyat sumbernya dan realokasinya. Begitu ya, kira-kira mudah-mudahan clear. Ardika tugas besarnya adalah memberikan himbauan dan nyejar daksina. Enggak lah. Kalaupun iya berarti iya. Pak Sadam, terima kasih ya. Mungkin sampaikan ke Arta Negara, saya sebenarnya menunggu dia hadir Arta Negara itu. Kayak dia PNS atau apa, ASN ya.
Pak Made Sumarata, betul. Siapa yang tidak membiarkan pemerintah bekerja, Pak Made? Saya justru yang mau debat siapa juga. Loh, ada yang menghalang-halangi pemerintah bekerja? Bukankah apa yang saya sampaikan justru ingin mendorong supaya pemerintah itu serius bekerja, Pak Sumarata? Saya membiarkan mereka bekerja sebagai rakyat justru agar kemudian mereka bekerja serius. Yang kita kritik kan justru ketika mereka terlihat tidak bekerja. Gimana sih? Pak Sumarata, kalau Anda bicara bahwa tidak saatnya sekarang berdebat, terus kapan Anda suruh? Kalau tidak dikritik, kalau tidak diawasi saat ini, kapan lagi diawasi? Apa menunggu virus corona lewat baru diawasi? Kan gak lucu. Gimana sih logika berpikirnya? Pak Sumarata, gimana logika berpikirnya? Kadang kita kan mau berpikir seolah-olah positif, padahal sebetulnya nggak positif. Bagaimana Pak Sumarata merasakan rakyat yang hari ini sedang ngos-ngosan, yang kayak kemarin saya mendapatkan laporan bahwa ada satu sopir yang udah 3 hari anaknya umur 2 tahun nggak bisa nyusu karena memang bukan karena mereka malas, tapi udah memang nggak ada penghidupan. Daya ekonomi sudah menurun. Terus mau diapain kalau nggak distimulus oleh negara hari ini? Gimana sih logikanya? Terima kasih Turah Sake. Jadi kalau kita meminta gubernur untuk transparan terhadap anggaran yang 150 M sumber dan kemudian alokasinya untuk apa sampai targetnya dan dengan rencana-rencananya, apa yang salah, Pak Sumarata? Gak lucu gitu loh. Sekarang situasinya kan desa adat nih yang banyak melakukan tindakan-tindakan ya. Ada beberapa desa yang sudah menyetop. Di Ubud juga sudah ada mulai yang pembatasan masuk kampung dengan apa pengetatan-pengetatan. Ya itu bagus. Tapi kan hari ini pintu masuk di wilayah-wilayah ditutup loh. Beberapa desa ada menutup loh. Itu bagus karena itu bagian, kenapa? Maksudnya itu bagian dari cara mereka memastikan keselamatan warganya di satu desa. Pertanyaannya sekarang, Provinsi Bali melakukan apa untuk itu? Terhadap pintu-pintu wilayah kita ini. Kan transmisi lokal lagi meningkat. Gimana sih gitu? Kalau memang prinsipnya adalah kita sengsara dulu supaya corona ini segera lewat, ya sudah lakukan dong kebijakannya gitu. Maksudnya kebijakan yang pasti, kalau mau melakukan lockdown, tapi biayai kebutuhan dasar rakyat. Kalau mau melakukan PSBB sampai level yang pembatasan fasilitas publik, ya lakukan, tapi biayai kebutuhan rakyat, kebutuhan dasar rakyat kan gitu, jelas gitu. Jangan kebijakannya instan. Saya kan minta kebijakan jangan instan. Jangan sampai kayak kemarin habis nyepi tiba-tiba ngebak geni bikin kebijakan yang nggak jelas gitu. Yang di satu di provinsi himbauan, yang di kota kabupaten banyak yang instruksi, akhirnya desa adat nutup daerahnya. Masa desa adat disalahkan dengan itu? Saudara dong, karena itu kebijakannya instan. Nggak belajar dari situ gitu. Itu kan instan. Lah kalau Anda bilang bahwa kebijakannya tidak boleh instan, lah iya, Anda refleksi pada diri Anda saja. Terima kasih Pak Putu Jai Jero Kadek.
Samur Sadam, Pak Sadam, terima kasih. Ya, salam satu jalur dari negara. Ya, semoga beneran bisa satu jalur hari ini diuji. Salam satu jalurnya beli. Apakah beneran bisa satu jalur atau tidak? Beli nengah, nggih, sering-sering live ya. Yoga Putu Merta, Mas Ubud. Nggih, Sinyo, Dodi. Ayo pemerintah hadir lah, hari ini hadir. Kita butuh pemerintah ini hari ini hadir lah. Serius, terutama Pemprov Bali ini serius nih. Karena ada di saudara nih yang bisa mengusulkan yang kalau kenapa Anda yang dikritik, kenapa saudara yang dikritik? Karena kan kewenangan ada di Anda yang bisa mengajukan PSBB, usul PSBB kepada Menteri Kesehatan itu saudara gubernur, bukan rakyat. Kalau rakyat bisa menulis mah udah dilakukan kali. Yang bisa mengatur anggaran itu saudara gubernur. Bukan saya, bukan rakyat. Dan rakyat itu cuma punya mulut untuk ngomong, punya jari untuk mengetik, punya medsos untuk menyampaikan gitu loh. Terus ada yang ngomong, kalau mengkritik langsung dong ke gubernur. Loh kamu aja ke gubernur, emang kamu tahu gubernur itu di mana? Ada di Jaya Sabah kah? Ada di rumah jabatan? Apa rumah pribadinya? Ada sembilan atau di mana? Medsos ini alat komunikasi. Gitu. Nah, kewenangan itu ada di gubernur. PP itu menjelaskan gubernur, bupati atau wali kota yang bisa mengajukan usul kepada Menteri Kesehatan untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar di gubernur. Kapolda aja nggak bisa kok, Pangdam aja nggak bisa. Gubernur. Jadi jelas ya, kenapa kritiknya ke gubernur? Gubernur yang bisa. Mau bupati wali kota. Nah kemudian saya bilang supaya solusinya supaya efektif komunikasi dengan Jatim dan NTB itu jelas itu. Pak Arat Nagam, apa kriterianya gubernur tidak bekerja Pak Yan? Apa kriterianya gubernur sudah bekerja dalam penanganan COVID ini Pak Arat Naga? Apakah saya tanya sekarang, apakah kalau ukurannya apakah dia bekerja atau tidak? Apa parameternya bekerja dia atau tidak? Kalau kemudian bisa diukur adalah ketika kita tahu rencana-rencananya. Pernahkah gubernur menyampaikan rencananya? Makanya kita minta gubernur rencananya apa? Apakah imbauan-imbauan saja? Sekarang di luar imbauan dan instruksi apa yang dilakukan? Oke, penetapan PS Unud, rumah sakit Unud misalkan. Rumah sakit Unud kemarin tuh minta bantuan loh. Makanya ada beberapa orang yang memberikan bantuan ke rumah sakit Unud kan ketika ditetapkan sebagai rumah sakit resmi untuk penanganan pasien COVID-19, kan rumah sakit Unud sempat melansir di media sosial mereka butuh bantuan. Itu artinya apa? Gubernur bekerja atau tidak setelah penunjukan itu? Kan yang jelas kita hanya lihat adalah imbauan, termasuk yang terakhir adalah instruksi nomor 8551 2020. Kita nggak tahu dia bekerja apa tidak secara maksimal karena kita nggak tahu rencana-rencananya. Kita nggak tahu apakah kemudian itu dilakukan atau tidak. Kita nggak tahu juga karena nggak pernah transparan juga soal anggaran-anggarannya kecuali baru kemarin. Nah, saya kemudian saya melakukan tanggapan balik atas status Facebooknya gubernur yang menyatakan jangan sibuk nyinyir. Oke ya. Saya pikir begitu kawan-kawan. Kita harus kawal terus gubernur. Semoga tidak hanya kalau janji beliau kan di 150M ini tahap pertama. Kita ingin tahu yang tahap pertama ini sumber alokasinya, realokasinya apa saja. Kemudian alat akan dialokasikan untuk apa, targetnya seperti apa, rencananya seperti apa. Terus tahap 2 itu apa gitu. Supaya jelas nih ya. Dan kemudian bagaimana beliau menyikapi situasi rakyat yang hari ini
ujian terbesar Bali dibanding Jabar, Jatim, Jawa Tengah. Bali itu rada-rada memang agak repot karena banyak sekali pekerja-pekerja pariwisata ya kan yang hari ini, karena Bali selama ini kan hidup dari sektor industri pariwisata. Nah sekarang ketika industri pariwisatanya kolap kan banyak sekali pekerja-pekerja yang dirumahkan, tanda petik pengangguran begitu hari ini, yang pendapatannya nggak ada karena dirumahkan gitu. Mungkin kita nggak bisa menuntut bagaimana ketika mereka dirumahkan perusahaan juga menggunakan cadangan labanya atau cadangan uangnya untuk membiayai pekerja yang dirumahkan. Tapi bagaimana kemudian negara juga memastikan bahwa ketika mereka dirumahkan mereka tidak terlantar, ini juga PR yang lain gitu. Kan ini yang kita takutkan dari pariwisata massal. Ketika dia kolap itu benar-benar akan menjadi bencana besar. Di luar soal virus hari ini, bencana yang lain adalah ketika dirumahkan semua tanpa kemudian gaji, bahkan yang paling sedikit misalkan, bagaimana mereka bisa hidup dalam berapa bulan ke depan tanpa kepastian. Ya, oke. Teman-teman sudah berapa nih? Kawan-kawan sudah, mohon maaf ya kalau saya ada salah kata. Eh, saya rasa Pak Sadam itu sudah memberitahu Gun bahwa saya akan live hari ini. Mungkin sudah ngasih tahu Arta Negara juga untuk live, bahkan dia ketawa tapi dia nggak ikut, mungkin karena memang dia nggak kenal, nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya. Tolong jaga jaga diri. Kita akan dukung pemerintah Provinsi Bali untuk menuntaskan masalah COVID ini dengan cara terus mengawasi kerjanya, dengan terus meminta dia bekerja secara serius, mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis dan bernyali, kemudian juga memperhatikan kebutuhan warga, menstimulus warga, stimulus ekonomi terutama, supaya kemudian warga tidak terombang-ambing. Saya yakin begini kawan-kawan, partisipasi rakyatnya tinggi, inovasi rakyatnya tinggi, tapi itu tidak boleh menjadi alasan negara untuk lepas tangan, tidak boleh menjadi alasan pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya. Itu prinsip saya begitu. Jadi jangan sebut rakyat menjadi pengemis karena menuntut haknya. Memang kita bernegara, kita memilih pemimpin untuk melayani rakyat. Prinsipnya begitu, apalagi ini undang-undang. Oke ya, ini perintah undang-undang. Itu saja. Oh ya, Cok Aceh gimana kabarnya ya? Bener juga kok Pak Koster terus. Sorry Pak Koster, saya agak lupa. Ada Cok Aceh juga sebetulnya. Cok Aceh gimana nih? Tokoh pariwisata. Mestinya juga juga nongol dong gitu. Apalagi tokoh pariwisata PHRI berapa kali, Pak Cok Aceh harusnya udah tahu situasi di sektor industri pariwisata seperti apa prakteknya gitu. Mohon perhatian juga ya. Tapi tadi Alfred, thank you sudah mengingatkan bahwa ini memang satu paket. Tetapi memang kita tujukan kepada gubernur karena dia satu paket dan dia juga ketua gugus tugas. Dan Pak Cok Aceh harus juga mendorong supaya ada kebijakan-kebijakan Pemprov yang lebih berani lagi. 150M saya apresiasi. Gugus tugas Koster sebagai ketua gugus tugas sudah memimpin rapat dan memutuskan itu, saya apresiasi. Tapi kita butuh transparansi. Terima kasih, selamat malam. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan saya agak susah cabut karena banyak sekali komen-komennya. Oh ya, iya memang banyak omong. Jadi saya bisanya ngomong saja gitu. Betul betul. Saya nggak menyangkal itu bahwa saya memang bisanya ngomong saja. Tapi kalau praktek, saya membantu pengumpulan dana, saya membantu solidaritas, saya mengikuti anjuran pemerintah, mendisinfektan, menyediakan sanitasi,
berusaha diam di rumah sebisa-bisanya, kalau nggak terlalu perlu, itu yang saya lakukan. Selebihnya saya ngomong saja, memang karena saya sebagai rakyat nggak punya kewenangan apapun. Justru yang saya lakukan ngomong karena saya memang tahu bahwa kewenangan itu ada di gubernur, bupati, dan wali kota. Makanya saya ngomong. Dan modal saya hanya ngomong dan medsos. Jadi jangan alergi juga sama medsos ya. Karena medsos ini alat komunikasi. Kalau gubernur boleh menyampaikan di medsos kepada rakyat, kenapa kalau rakyat yang ngomong di medsos itu diminta, datangin aja dong gubernur, sarannya bagus, datangin dong gubernur. Lah kalau gitu gubernur datangin dong rakyatnya, jangan nulis di medsos, kan sama aja gitu kan. Iya Pak Dede Putra Mahendra. Kalau usul saya dibicarakan dengan ada 9 kota kabupaten kota itu, plus gubernur, itu bisa dibicarakan bagaimana formulasi untuk menstimulus ekonomi warganya kan. Belum lagi ada LPD yang bisa didorong untuk juga membantu. Kalau asal pemerintah kan harus transparan dulu, pemerintah provinsi harus transparan. 150 M ini memang dana yang itu aja atau tidak gitu kan? Ada nggak dana-dana yang lain, biar jelas dulu berapa kemampuannya, lalu berapa yang harus di cover. Pemerintah kabupaten kota ini bisa mengcover berapa, masing-masing bisa mengcover berapa gitu, dari 4,5 juta penduduk di Bali ya kalau nggak salah. Belum nanti pemerintah pusat kan bisa membantu, apalagi Bali kan menyumbangkan devisa besar, seratusan 30 triliun kalau nggak salah. Banyak banget yang disumbangkan Bali gitu. Saya rasa bisa, asal punya ini saja, punya niat untuk memperjuangkan rakyat gitu aja. Halo Erwin, wes Erwin. Kalau kritik dan saran untuk wakil rakyat gimana beli? Saya nggak, saya susah untuk tahu apakah masih ada wakil rakyat atau tidak. Padang Tegal Cloud Trans, saya lihat malah malah Padang Tegal Cloud Trans yang membagi-bagi sembako ke anggotanya. Itu kan pasti pembagian sembako. Kenapa bagi-bagi sembako? Itu kan pasti karena memang situasi ekonomi anggotanya memang mulai menurun kan. Sehingga ada bagi-bagi sembako. Itulah yang membuat saya juga, ini pasti fenomena gunung es gitu. Ini fenomena gunung es. Harusnya pemerintah provinsi bisa memikirkan itu, mencari cara lah untuk bisa juga menstimulus ekonomi, membantu rakyatnya untuk tetap bisa hidup gitu. Pak Nyoman Pariate, tak ada pemimpin yang bisa memuaskan semua orang. Saya melihat secara vertikal semua pemangku kewenangan sudah bekerja secara maksimal. Kalau kemudian ada yang kurang puas dengan Bapak ini, kalau ada yang kurang puas itu, semoga Bapak ini segera berlalu. Pak Pariarte, boleh boleh dong Anda jelaskan, kalau memang Anda bicara bahwa secara vertikal pemangku kewenangan sudah bekerja secara maksimal, bekerja maksimal itu apa? Boleh nggak saya dijelaskan rencana pemerintah, terus dari rencana itu apa yang sudah dijalankan? Sehingga Anda tahu bahwa mereka sudah bekerja maksimal. Anda pernah tahu nggak, Pak Pariarta pernah tahu nggak rencana pemerintah? Jangan juga bilang udah maksimal, maksimalnya gimana, orang nggak tahu, minimalnya aja kita nggak tahu, terus maksimalnya gimana? Bukan soal kebijakannya puas atau tidak puas. Gimana puas tidak puas? Kalau ada kebijakan yang dilaksanakan, puas tidak puas itu wajar. Sekarang kebijakan apa sih? Baru yang kemarin ya 150 M itu, selebihnya apa? Kan selebihnya baru instruksi dan imbauan. Oh iya, belum ini nih.
kalau rapid test Pi Watanabe, saya nggak tahu Anda udah rapid test atau enggak. Karena kemarin alat rapid test waktu datang itu kan memang mau diprioritaskan untuk medis, tim paramedis, medis paramedis, kemudian apa namanya anggota gugus tugas, pelaksana gugus tugas dan pekerja di bandara. Jadi kalau Vi Watanabe bicara, bolehkah suara kami diwakilkan untuk dapat diberikan rapid test? Mestinya Anda diberikan karena untuk yang di bandara kan katanya didahulukan. Saya nggak ngerti secara teknis, tapi kalau menyimak pernyataan dari Sekda di awal-awal itu tentang ketika rapid test itu baru datang kan diprioritaskan salah satunya untuk pekerja di bandara. Kalau Anda tidak dapat, saya nggak tahu kenapa itu bisa nggak. Tapi DPRD sudah dapat rapid test. Karena mereka katanya garda depan. Gue ngalit Caca ngayah masalah ya. Semoga dapat dapat ini Pak Wisik dari Sesunan. Sebelum Covid gubernur juga sering lucu kebijakannya melegalkan arak. Enggak juga sih kalau soal melegalkan arak itu persoalan yang lain ya. Saya malah punya sisi positif dari soal kebijakan peraturan gubernur soal arak itu kemarin. Saya malah memang positif. Kita mungkin beda di situ dengan beli Dodi Gunawan, agak beda kita di situ. Enggak kita campur adukkan antara apa yang di luar COVID dan di dalam penanggulangan COVID. Kita nggak bisa juga subjektif untuk campur adukkan semua. Ada dermawan yang mau nyumbang pinjam kapsul buat tim medis istirahat di RS Unud Sanglah, hubungi saya, kata Blimade. Blimade apa itu? Bisa dijelaskan kapsul buat tim medis itu apa? Mungkin teman-teman bisa menghubungi Blimade ya, kalau ada yang mau minjamkan kapsul buat tim medis. Saya nggak ngerti kapsul buat tim medis itu apa. Ya Pak Riawan termasuk kan bagian dari tour guide, juga bagian dari industri pariwisata Pak Riawan. Harus ya, semua sektor sebetulnya hari ini kan sedang hancur. Makanya kita butuh sebetulnya. Supaya tidak menimbulkan kepanikan kan butuh kepastian. Bukan soal kepastian kapan COVID-19 ini lewat, karena tidak ada yang bisa memprediksi itu, tetapi minimal apa langkah-langkah, apa tahapan-tahapan, kemudian rencana jangka pendek, jangka panjang, sampai situasi yang terburuk yang akan dilakukan pemerintah itu kan penting ditahui oleh rakyat gitu. Kita minta itu saja kok. Kalau terus kayak gini, ya nggak tahu juga ya. Makanya kita berusaha gimana kayak nggak gini. Saya juga nggak ngerti kalau gimana terus kayak gini. Halo Bagler Blackwood. Pak Yanraga udah selesai, mau gimana lagi? Ini yang nonton udah turun. Pak Alit Purnata, bos, Pak Alit Purnata, malam, Benengah, aduh togel. Rahayu Pak Kadek Biantara, Dek Casper. Kemudian nakonin Pak Giri terus, Badung Pak Giri 2 periode. Dek Casper wajar di Badung Pak Giri ditanyain orang Pak Giri kan Bupati Badung, apalagi kan mau 2 periode katanya Pak Dek Casper. Ya bolehlah ditanyain. Karena untuk urusan PSBB dan sama kan tanggung jawabnya dengan pemerintahan provinsi. Jadi sah orang nanya itu. Ya Mbak Juli, dipikir ngomong itu
gampang nggak pakai otak gitu. Nggih Pak Agus Adiana, terima kasih. Oke ya, terima kasih. Begitu saya pamit, saya pamit, saya pamit. Ini udah berapa kali saya bilang pamit, saya pamit. Karena sudah malam dan apa namanya dan apa yang saya bahas sudah selesai tadi. Nanti kalau ada lagi hal-hal tertentu yang perlu kita tanggapi, saya akan live sembari memaksimalkan fungsi-fungsi apa namanya medsos dan kita akan live dengan bahasan-bahasan yang lain sambil mengisi waktu kita di rumah. Terima kasih, selamat malam semuanya. Tetap jaga kesehatan. Yang bisa bekerja dari rumah, yang memang tidak bisa bekerja dari rumah dan harus keluar rumah, pastikan bahwa kawan-kawan melakukan physical distancing dengan tertib. Pastikan bisa menjaga jarak, pastikan alat-alat APD walaupun dibuat mandiri, pastikan alat pelindung dirinya bisa dengan baik melindungi diri dari virus ini. Semoga kita bisa berumur panjang semuanya. Dadah, selamat malam, sampai jumpa lagi. Tetap kuat, tetap bertahan, tetap support pemerintah, baik dengan mendukung dengan menggalang dana, baik mendukung solidaritas gotong royong, termasuk juga mengawasinya dan mengkritiknya. Cara kita mendukung pemerintah tidak hanya dengan cara bergotong royong membantu solidaritas dana dan solidaritas kepada warga yang lain, tapi dengan mengkritik dan mengawasinya adalah bagian dari cara kita mendukung pemerintah. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi.